Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan saya Putri Herdianti Alsa. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai gaya. Nah, apakah kalian tahu apa sih gaya itu? Nah, coba kalian lihat gambar di samping. Di situ terdapat gambar seorang anak yang sedang mendorong meja, dan juga terdapat gambar seorang anak yang sedang menarik meja. Nah, tarikan atau dorongan itulah yang disebut gaya. Jadi, gaya adalah tarikan atau dorongan yang diberikan pada suatu benda. Apa sih pengaruh gaya terhadap benda? Nah, jadi terdapat 4 pengaruh gaya terhadap benda. Yang pertama, gaya dapat mengubah posisi benda. Contohnya, ketika kita mendorong meja, maka otomatis meja tersebut akan bergerak dan berpindah posisi. Yang kedua, gaya dapat mengubah arah benda. Contohnya, ketika kita bermain bola, kemudian bola tersebut kita tendang, maka arah bola akan berubah. Yang ketiga, gaya dapat mengubah bentuk benda. Contohnya, ketika kita bermain plastisin, kita akan meremas-remas plastisin tersebut. Nah, otomatis bentuk plastisin tersebut akan berubah. Yang terakhir, gaya dapat merubah kecepatan benda. Contohnya, ketika kita bermain sepeda, kita akan mengayuh sepeda dengan secepat mungkin, maka kecepatan dari sepeda tersebut akan berubah. Sekarang kita akan membahas mengenai jenis-jenis gaya. Jadi, terdapat 2 jenis gaya. Yang pertama, gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh adalah gaya yang bekerja pada benda, di mana terjadi sentuhan langsung pada benda tersebut. Contoh dari gaya sentuh adalah gaya otot, gaya gesek, dan gaya pegas. Gaya otot adalah gaya yang ditimbulkan oleh otot manusia atau otot hewan. Contohnya saat kita menendang bola. Gaya gesek adalah gaya yang ditimbulkan karena sentuhan 2 permukaan benda atau lebih. Contohnya, gesekan kaki meja dan lantai. Kemudian ada gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda yang bersifat elastis atau lentur. Contohnya karet pada ketapel dan pegas atau perperan. Gaya tak sentuh. Gaya tak sentuh adalah gaya yang bekerja pada benda tanpa membutuhkan sentuhan langsung. Contoh dari gaya sentuh adalah gaya gravitasi, gaya magnet, dan gaya listrik. Selanjutnya kita bahas mengenai resultan gaya. Resultan gaya adalah jumlah total gaya yang bekerja pada suatu benda. Resultan gaya disimbolkan dengan sigma F. Nah, resultan gaya ini bergantung pada arah dan jumlah gaya yang bekerja pada benda. Cara mencari resultan gaya. Untuk gaya yang sejajar dan searah, sigma F-nya tinggal dijumlahkan saja. Sedangkan untuk gaya yang sejajar dan berlawanan arah, sigma F atau resultan gayanya, yaitu gaya yang arahnya ke kanan dikurang dengan gaya yang arahnya ke kiri. Nah, di sini kan F1 itu arahnya ke kanan, maka F1 dikurang dengan F2. Sedangkan untuk gaya yang saling tegak lurus, cara mencarinya yaitu dengan rumus R kuadrat sama dengan F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat, atau R sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat. Saya rasa cukup untuk materi kita pada pertemuan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.